Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali dalam kaitannya untuk penyajian sebuah materi grammar dasar yang berkaitan sebuah bab. Bab itu namanya adalah tentang kausatif. Kawan-kawan, untuk memahami materi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hal-hal penting itu apa saja. Di antaranya adalah satu, kawan-kawan, terkait dengan pengertian kausatif itu apa. Kausatif dalam bahasa Inggris itu adalah digunakan untuk meminta seseorang, untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang hasilnya adalah untuk kita yang menyuruh. Atau kausatif itu adalah pola bahasa Inggris untuk menyuruh sesuatu dikerjakan. Saya ulang lagi, kausatif itu yaitu digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu atau menyuruh sesuatu itu dilakukan. Itu yang namanya kausatif. Jadi benang merahnya kausatif itu adalah menyuruh. Nah, poin yang kedua, kawan-kawan, adalah kita harus tahu kata kerja yang berkaitan dengan kata-kata menyuruh ini nanti apa saja. Kata-kata menyuruh dalam bab kausatif itu nanti ada dua kelompok, kawan-kawan. Yang nanti satu kelompok akan dibahas di video ini, kelompok yang berikutnya akan dibahas di video berikutnya, biar tidak panjang. Nah, kawan-kawan, untuk yang poin ketiga, tentu kita harus memahami pola rumus kausatif. Pola rumus kausatif itu ada 3 model. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang harus dipahami terkait dengan kausatif, mari ikuti penjelasan kami yang berikut ini. Nah, kawan-kawan, yang pertama ini kami beri nama kausatif lemah. Maksudnya apa ini kausatif lemah ini? Maksudnya adalah demikian, kawan-kawan. Terkait dengan kata kerjanya. Kata kerja yang muncul dalam kausatif itu nanti adalah diantaranya let, make, have. Ada kata kerja yang lain, tapi itu nanti di video di video berikutnya karena nanti rumusnya berbeda. Nah, jadi untuk memahami kausatif yang pertama ini yang kami singkat kausatif lemah, itu maksudnya adalah singkatan dari kata kerja ini. Maka biar tidak lupa, kata kerja let, make, have yang mana nanti diterjemahkan menyuruh itu kami singkat dengan menggunakan kata kerja lemah, singkatan dari kata let, make, dan have. Itu yang harus diingat biar nanti kawan-kawan tidak lupa, maka kami buatkan singkatan seperti ini. Untuk yang berikutnya terkait dengan kausatif, kawan-kawan, pahami rumusnya terlebih dahulu. Ini disebut sebagai rumus aktif. Bagaimana ceritanya? Perhatikan. Kalau nanti ada subjek terus diikuti predikat lemah. Saya tahan dulu. Kenapa kok lemah dikatakan sebagai predikat? Bukankah dalam predikat itu ada 3? Predikat itu kan bisa berupa model, bisa berupa to be, bisa berupa verb. Nah, ini kan kata kerja. Berarti kata kerja ini nanti menempati pola predikat dalam rumus kausatif. Saya lanjut. Bila ada subjek diikuti predikat let, make, have yang kita singkat lemah, kemudian
diikuti objek. Objeknya di sini adalah objek aktif. Objek aktif itu biasanya berupa dua. Kalau nggak berupa orang, ya berupa benda. Kecenderungan objek aktif itu kan orang atau manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan objek aktif itu juga bisa berupa benda, yaitu benda mati. Tapi dia aktif. Ya. Nanti kita buatkan contohnya. Nah, saya ulang lagi. Bila rumusnya kosatif yang aktif ini adalah subjek, kok predikatnya terbuat dari predikat lemah, diikuti objek aktif, entah itu nanti orang atau benda, maka kawan-kawan, ilmu yang pertama yang harus dikuasai adalah di sini harus ditulis pakai verb 1. Pun demikian, verb 1-nya ndak boleh ditambah S. Kenapa? Karena verb 1 ini letaknya setelah objek. Beda kalau ada kata kerja verb 1 setelah subjek. Itu nanti dikasih S. Pun itu bersyarat. Syaratnya adalah bila subjeknya she, he, it. Tetapi di sini kan objek. Terus diikuti kata kerja, maka kata kerjanya tidak akan pernah ada huruf S-nya. Apabila di sini nanti verb 1. Kita buatkan contoh kawan-kawan. Nah, ini contohnya. Mr. Al made us do the exercises. Pak Al menyuruh kami. Nah, ini artinya harus diterjemahkan menyuruh. Kapan diterjemahkan menyuruh? Yaitu apabila di sini ada kata kerja lagi. Tetapi kalau tidak ada kata kerja lagi di sini, made artinya adalah sesuai kamus. Membuat. Oke. Berarti contoh kalimat ini kalau diterjemahkan adalah Pak Al menyuruh kami mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan latihan-latihan tersebut. Ini namanya kosatif kawan-kawan. Ya, jadi ini namanya adalah kosatif, yaitu setelah objek ada kata kerja. Setelah objek ada kata kerja ini, berarti ini kosatif. Kalau nanti setelah objek kok tidak ada kata kerja, kata kerja lemah ini Anda terjemahkan seperti di kamus. Tetapi kalau kata kerja lemah diikuti kata kerja lagi, diterjemahkannya adalah menyuruh. Berarti saya ulang lagi, Pak Al menyuruh kami melakukan sesuatu, yaitu mengerjakan latihan tersebut. Ini namanya kosatif kawan-kawan. Jadi rumus aktifnya gara-gara ini kenapa kok disebut aktif? Ya karena di sini nanti nerjemahkannya pakai kata me. Nah, ini penting ini. Menerjemahkannya pakai me. Di sini kan menerjemahkannya pakai me atau be. Kalau nggak me ya be, itu berarti aktif. Oke. Ayah menyuruh adik belajar. Belajar itu kan aktif, berarti kategori yang kausatif aktif. Nah, berikutnya kawan-kawan, ini rumus yang pasif. Rumus pasifnya ada sedikit perbedaan, yaitu predikat lemah diikuti objek. Sama diikuti objek, tapi objeknya adalah objek pasif. Pasif itu cenderung benda mati, tetapi bisa juga orang. Mungkin ada yang bertanya, bukankah orang itu aktif? Betul, tetapi ada kalanya orang itu pasif. Contoh, polisi menyuruh korban kecelakaan. Itu
dibawa atau membawa ke rumah sakit? Tentu dibawa. Maka di sini kalau objeknya objek pasif, kata kerja yang mengikutinya harus verb 3. Ini diterjemahkan di. Di itu kan pasif. Maka ini disebut sebagai rumus pasif. Begitu kawan-kawan. Kita buatkan contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Pak Al menyuruh latihan-latihan tersebut dikerjakan. Kita nggak boleh menulis di sini pakai verb 1. Di sini harus verb 3. Coba bayangkan kalau nanti di sini diisi verb 1. Pak Al menyuruh latihan soal itu mengerjakan. Kan tidak nyambung. Berarti harus diisi verb 3. Kenapa kok diisi verb 3? Karena objeknya pasif. Ini objeknya pasif. Itu kawan-kawan bedanya pasif sama aktif. Kalau di sini tadi adalah aktif karena di sini melakukan suatu, kalau di sini diperlakukan. Itu yang harus diperhatikan. Coba kita simak untuk menegaskan bahwa kita itu peka. Mana yang kausatif, mana yang bukan. Coba kawan-kawan perhatikan. Nah, kawan-kawan, betul di sini ada kata has. Tetapi ketika di sini tidak ada kata kerja, has yang di sini terjemahkanlah seperti kamus, yaitu mempunyai. Susi mempunyai seorang saudara laki-laki, bukan menyuruh. Tetapi kalau yang bawah ini ada kata has, yaitu bagian dari lemah. Maka kok di sini ada kata kerja, berarti has ini adalah kausatif. Berarti kita harus menerjemahkan has ini menyuruh atau meminta. Ya, Susi menyuruh seorang saudara laki-lakinya membantu dia. Ini diterjemahkannya pakai me, berarti ini kategori yang aktif. Oke. Susi menyuruh saudara laki-laki membantunya. Itu kawan-kawan yang terkait dengan predikat kausatif yang terdiri dari kata let, make, have. Sebentar lagi kita akan melakukan latihan-latihan soal. Tetapi sebelum kita mengerjakan latihan-latihan soalnya, kawan-kawan dipersilahkan untuk kawan-kawan subscribe atau komen dan share video kami tersebut. Baik kawan-kawan, mari kita latihan soal yang berikut ini. Ada kalimat soal seperti ini, isinya titik-titiknya adalah diisi salah satu dari ABCD. Anda perhatikan, di sini ada kata let. Let itu kan bagian dari kata kerja lemah tadi. Nah ini dia. Terus diikuti his car. His car itu objek. Sebagaimana tadi kita ketahui, kalau nanti objeknya adalah objek aktif, di sini harus diisi verb 1. Apabila nanti objeknya pasif, di sini harus diisi verb 3. Intinya hanya ini saja. Berarti yang tidak berasal dari sini atau yang dari sini salah. Berarti jelas jawaban B salah karena pakai ing. Berarti jawaban C salah karena pakai to. Jawabannya A atau D. Tadi perjanjiannya tidak boleh verb 1 ini menggunakan sufiks s karena ini objek bukan subjek. Maka jawaban A salah. Yang benar adalah D. Kalau diterjemahkan, saudara laki-lakiku menyuruh mobilnya dicuci. Nah ini dia. Ini bukan verb 2. Ini adalah verb
3. Itu salah satu contoh kosatif kawan-kawan. Berikutnya kawan-kawan, contoh yang lain, Anda perhatikan ada komunikasi orang pertama, misalkan kita kasih X, dan orang yang kedua kita kasih nama Y. Si X bilang, saya menumpahkan tinta di jaket saya. Terus Y bilang, kamu harus titik-titik di laundry dengan segera. Berarti kalau kita tidak bisa membersihkan tinta tadi itu sendiri, berarti kan kita harus menyuruh orang lain. Jadi kosatif itu intinya adalah ketika kita tidak mampu atau tidak sempat melakukan sesuatu, kita menyuruh. Ada suasana tidak mampu melakukan sendiri, itulah kosatif. Nah, maka kawan-kawan, di soal ini logikanya tetap, karena ini latihan, tetap kita harus memanggil ini. Setelah lemah diikuti objek, lihat dulu objeknya. Kalau objeknya aktif seperti tadi, kita harus mengisi verb 1. Kalau objeknya pasif, kita harus mengisi verb 3, yaitu dengan syarat kata kerjanya ini, let, make, have. Nah, di sini Anda perhatikan, ingat ya, setelah lemah yaitu let, make, have harus langsung diikuti objek. Nih, ada bagian dari lemah, tapi kok di sini diikuti verb 3? Ini bukan, jawaban A ini bukan. Karena syaratnya setelah kata ini harus langsung diikuti objek, baru nanti diikuti kata kerja di sininya. Ini kan have langsung verb 3. Berarti ini nanti namanya adalah present perfect. Artinya telah mencuci. Ini kan tidak bisa melakukan sendiri. Berarti kamu harus telah mencuci di laundry. Laundry itu kan milik orang. Berarti kan kita nggak bisa. Kita berarti harus menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, kawan-kawan, kalau A ini Anda masukkan ke sini, must ini artinya adalah pasti. Itu ada di bab yang lain. Saya tidak ke arah sana, namanya model perfect. Nah, kita masukkan yang B. Setelah have, harus diikuti objek. Tidak boleh diikuti yang lain. Ini malah ada kata to verb 1. Jelas salah. Dah, B nggak usah dibahas lama-lama karena itu jelas salah. Berarti demikian juga C diikuti to. Nggak boleh. Yang benar adalah have diikuti objek baru diikuti verb 3. Karena objek ini adalah pasif, maka kita harus mengisinya pakai yang verb 3. Berarti kamu harus menyuruh it, yaitu si jaket tadi, dicuci oleh orang lain tentunya. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kawan-kawan, untuk latihan-latihan soal yang lainnya silahkan Anda baca deskripsi yang ada di bawah video ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soalnya. Silahkan PDF kami di download, dibuat latihan. Silahkan, nggak apa-apa untuk Anda itu ya. Oke, next, berikutnya. Nah, ada kalimat soal seperti ini. Apakah dia memperbaiki mobilnya sendiri? Terus si Y menjawab tidak. Berarti kalau tidak, logikanya si dia ini menyuruh enggak? Logikanya menyuruh, maka jawaban ABCD-nya silahkan dipilih. Kan begitu? Tetap kita nggak boleh melupakan konsep ini. Coba kawan-kawan, yang A. Ini kan lemah. Diikuti objek orang. Maaf, diikuti objek pasif, yaitu benda, objek. Terus di sini diikuti verb 3. Pola ini betul kan? Oke, betul. Berarti ini adalah yang pasif, objeknya diikuti verb 3. Kan memang demikian. Jawaban A secara pola benar. Tapi belum tentu benar secara makna. Hati-hati, ada maksudnya nanti saya jelaskan. Coba jawaban B.
Ini kan mix, bagian dari lemah. Bagian dari ini, yaitu mix. Diikuti seseorang, berarti kan ini objeknya objek aktif. Diikuti verb 1, betul. Ini verb 1, ini kan memang rumus kosatif yang lemah. Tuh, jawaban B juga betul. Jangan-jangan bonus. Nanti dulu. Jawaban C, let, itu kan bagian dari lemah. Diikuti orang. Objek orang kan objek aktif. Ini sama dengan objek orang, ini sama dengan objek benda, disebut sebagai objek pasif. Ini objek orang. Ada lemah, diikuti objek orang, diikuti verb 1. Rumusnya, ini verb 1, ini juga betul. Wah, ini jangan-jangan bonus ini nanti. Nanti dulu. Ini adalah lemah yang D, diikuti objek benda. Oke, yang ini diikuti verb 3. Oh, betul. Ini juga verb 3. Nah, hati-hati kawan-kawan bila ada soal seperti ini. Ini soal sangat kejam bagi siswa-siswa, bagi Anda yang tidak teliti. Coba perhatikan kawan-kawan. Dulu waktu kita di SD atau di SMP lah, diajari oleh guru-guru kita yang terhormat bahwa bila pertanyaannya pakai did, jawablah pakai did, kan gitu toh. Ya, misalkan di sini ada did you misalkan do your homework. Ada pertanyaan gini, si X tanya, Y-nya kan menjawab, yes, I did. Misalkan seperti itu. Bapak ibu guru kita sebenarnya mau bilang begini kawan-kawan. Anak-anak, kalau di sininya pakai past, ya silahkan Anda harus pakai past. Nggak boleh dijawab yes I do, nggak boleh. Kan pertanyaannya pakai did. Ya maka jawabannya harus did. Itu maksud guru kita itu, apabila ada tenses past tense, ya jawablah pakai past tense. Seandainya ini diganti do, ya di sini diganti do. Berarti kalau begitu, bila kalimat soalnya pakai present, jawablah pakai present. Bapak ibu guru kita menjelaskannya dengan pragmatis, yaitu dengan sederhana. Bila ada do, jawablah pakai do. Bila ada did, jawablah pakai did. Bila ada will, jawablah pakai will. Biar sampean semuanya senang dengan bahasa Inggris. Nah, di soal ini kan pakai did. Did itu indikasi verb 2. Berarti di sini jawabannya harus juga pakai verb 2. Ini adalah has. Ini verb 1 kawan-kawan. Ini pakai mix. Ini verb 1 kawan-kawan. Nggak boleh, pertanyaannya kan pakai verb 2. Ini adalah nah. Ini pakai verb 2 kawan-kawan. Ini pakai verb 1 kawan-kawan. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Soal kategori seperti ini sangat kejam bagi kawan-kawan yang tidak tidak fokus di sebuah kata kunci tertentu. Oke kawan-kawan, sebelum kami akhiri, kami menitipkan pesan bahwa di video berikutnya nanti kami akan membahas yang namanya kosatif tegas. Kosatif tegas itu yang bagaimana? Silakan tunggu video kami yang berikutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.